Halo sahabat Kompas TV, saya Ihsan Sitorus, presenter program Saksi Kunci Kompas TV. Jangan lupa terus perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan informasi terbaru yang independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Dan jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari YouTube channel Kompas TV. Terima kasih, sampai jumpa. Saudara, pesawat Hercules yang mengantar tenaga kesehatan tiba di Maumere. Tenaga kesehatan dari TNI ini akan disebar di lokasi yang terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur. Rabu siang ini tenaga kesehatan dari TNI tiba di Bandara Franseda Maumere, Nusa Tenggara Timur. 100 tenaga kesehatan yang diperbantukan nantinya akan disebar di 2 lokasi yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor. Dari Bandara Franseda, tenaga kesehatan ini nantinya akan menempuh jalur darat hingga ke Larantuka. Sementara itu 5.000 paket bantuan sosial dari Istana Kepresidenan tiba di Maumere, Nusa Tenggara Timur. Bantuan ditujukan bagi para korban banjir bandang akibat siklon tropis Roja. Bantuan dibawa dengan pesawat Hercules Skadron 32 milik TNI Angkatan Udara dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. 5.000 paket bantuan sosial ini akan didistribusikan ke sejumlah daerah terdampak bencana banjir bandang di Nusa Tenggara Timur. Kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Francisco Donasiano yang sudah berada di Maumere. Sisko, bantuan tenaga kesehatan sudah tiba untuk membantu para korban banjir, dikerahkan ke 2 lokasi banjir ya. Di mana saja lokasi yang dimaksud, Sisko? Ya, Medop dan juga saudara, 2 lokasi tersebut adalah Lembata dan juga Pulau Adonara, di mana nantinya setelah tiba di Bandara Franseda ini tadi adalah setengah atau dari 110-50 tenaga kesehatan sudah tiba di sini. Nantinya akan langsung menuju Larantuka melalui perjalanan darat, setidaknya membutuhkan durasi sekitar 2,5 hingga 3 jam ke Larantuka. Dari Larantuka nantinya tenaga kesehatan ini akan menggunakan 2 KRI. KRI untuk Oswald sendiri akan mengangkut tenaga kesehatan menuju ke daerah Lembata, sedangkan untuk dari KRI Ahmad Yani ini akan mengangkut tenaga kesehatan menuju ke Pulau Adonara. Dari informasi yang kami dapatkan dari Kolonel Infanteri Sularendra yang merupakan Dandim dari 103 Sika sendiri, nantinya sekitar 15 hingga 20 menit lagi satu pesawat Hercules yang membawa sisa atau setidaknya 60 tenaga kesehatan akan tiba di Bandara Franseda. Kenapa kemudian Bandara Franseda yang dipilih sebagai pusat atau penurunan logistik ataupun bantuan dan juga tenaga kesehatan? Karena ini bandara yang lebih besar apabila dibandingkan dengan Larantuka. Meskipun Larantuka ini bandaranya ini lebih dekat dengan Pulau Adonara ataupun juga dengan Lembata, tetapi karena untuk panjang dari lintasan pesawat ini tidak memadai, sehingga untuk turun dari pesawat Hercules hanya bisa dilakukan di Bandara Franseda Maumere, Nusa Tenggara Timur, Medop dan juga saudara. Dan nantinya kalau dari informasi yang kami dapatkan dari tenaga kesehatan ini juga akan membawa juga alat kesehatan, yaitu adalah ambulans sendiri yang dimasukkan ke dalam mobil Hercules dan juga sudah diberangkatkan juga tadi yang untuk kloter pertama, dan kami masih menunggu untuk kloter yang berikutnya yang bertolak dari Halim Perdana Kusuma menuju ke Bandara Franseda ini. Total dari 110 tenaga kesehatan ini merupakan perbantuan dari Mabes TNI, yaitu Marinir dan juga TNI Angkatan Udara yang nantinya akan siap menerima membantu korban bencana yang terdampak, yaitu banjir dan juga longsor di Nusa Tenggara Timur. Medop. Sisko, selain juga bantuan tenaga kesehatan ada juga bantuan logistik di sana. Nah, bagaimana penyaluran bantuan untuk korban saat ini dan juga bagaimana kondisi para warga yang mengungsi di sana? Ya, kalau untuk kondisi untuk penyaluran sendiri atau distribusi, biasanya setelah dilakukan distribusi atau dari Hercules dan juga beberapa logistik ini sampai di Bandara Franseda, nantinya akan menggunakan jalur darat untuk ditempuh selama durasi kurang lebih 2,5 hingga 3 jam menuju ke Larantuka. Nantinya dari Larantuka akan dilanjutkan dengan transportasi laut atau dengan menggunakan feri seperti itu, Medop dan juga saudara, sehingga membutuhkan waktu setidaknya dari bantuan yang tiba di Bandara Franseda hingga
tiba ke lokasi terdampak itu setidaknya membutuhkan waktu 5 hingga 6 jam. Dari perjalanan dari Larantuka nanti kemudian harus dilanjutkan lagi dengan menggunakan transportasi laut, dalam hal ini adalah KRI Oswald tadi dan juga KRI Ahmad Yani. Baik itu tenaga kesehatan ataupun juga logistik yang tiba. Karena sebelumnya dari logistik yang tiba pada hari Selasa yang lalu, ini ada total ada 5.000 paket sembako dari bantuan sosial Istana Presiden yang datang juga melalui Bandara Franseda sendiri. Dari Skadron 32 turun di sini dan kemudian harus diantarkan langsung ke Larantuka. Dan Menteri Sosial ini juga kemarin juga sempat hadir dan meninjau untuk beberapa lokasi yang terdampak di Nusa Tenggara Timur untuk memastikan bahwa bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah tepat waktu dapat diberikan kepada masyarakat yang terdampak akibat adanya bencana alam ini. Maidop. Sisko, kalau kemarin ada kendala cuaca yang mempengaruhi pergerakan dari rombongan atau juga tim dari BNPB untuk bisa berangkat ke sejumlah daerah yang terdampak. Nah, kalau cuaca hari ini kondisinya bagaimana, Sisko, di sana? Kalau kami memantau sebenarnya untuk cuaca dari pagi hingga siang hari ini, cuacanya ini terpantau tadi sempat diguyur oleh hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, dan saat ini saat kami melaporkan ini cuacanya cukup mendung sehingga tadi untuk proses penurunan dari pesawat Hercules pun juga sedikit mengalami gangguan turbulensi saat melakukan penurunan dari tenaga kesehatan yang bertolak dari Halim Perdana Kusuma menuju ke Bandara Franseda ini. Karena kemarin saja sebenarnya kalau bercerita adalah Kepala BNPB Doni Monardo juga terpaksa harus bertolak dari Bandara Franseda, tidak bisa ke Bandara Larantuka dikarenakan cuaca yang buruk sehingga harus menempuh jalur darat yang membutuhkan waktu 2 hingga 3 jam. Karena untuk di Bandara Larantuka sendiri tidak bisa kita langsung menurunkan untuk tim petugas ini menurunkan bantuan logistik dan juga tenaga kesehatan karena menggunakan pesawat yang lebih besar Hercules. Sedangkan di Bandara Larantuka hanya bisa untuk helikopter dan pesawat berjenis ATR saja. Sehingga ini cukup menjadi menyita waktu adalah bagaimana durasi perjalanan dari sini menuju ke Larantuka, dari Larantuka menuju ke daerah terdampak, dalam hal ini ada Pulau Adonara dan juga Lembata. Sehingga ini durasi dan juga kendala yang kemudian dihadapi oleh petugas dalam pemberian bantuan logistik ataupun memberikan bantuan tenaga kesehatan. Maidop. Kita kembali lagi ke soal bantuan. Tadi Anda sudah singgung soal distribusi. Tapi kalau bantuan yang paling sangat dibutuhkan, terutama juga untuk bantuan alat-alat kesehatan, mungkin memastikan warga terdampak yang berada di pengungsian ini bisa mendapatkan sabun cuci tangan, kemudian juga bisa mendapatkan masker di sana. Karena kondisinya oke, ada bencana, tapi juga kita masih ada di tengah pandemi COVID-19. Sisko. Kalau dari BNPB sendiri setidaknya akan membantu dengan memberikan alat tes antigen cepat untuk kepada masyarakat yang terdampak, sehingga memang kita saat ini sedang dalam suasana atau pandemi COVID-19, sehingga hal ini selain bantuan dari logistik dari pihak BNPB pun juga mengerahkan untuk alat tes cepat agar warga yang terdampak ini terhindar dari adanya atau tertular dari penyebaran COVID-19. Kalau kita berbicara juga BNPB sebenarnya juga akan memberikan santunan nantinya sebesar 500.000 per bulan kepada keluarga yang terdampak. Ini adalah salah satu cara untuk meminimalisir sebenarnya adanya penularan COVID-19 di antara warga. Nah, berbicara santunan selain dari BNPB juga sebenarnya Maidop dari pihak Kementerian Sosial juga menyatakan akan memberikan santunan kepada korban jiwa yaitu sebesar 15 juta rupiah bagi keluarga atau korban jiwa yang Ya, kami memohon maaf saudara, sambungan telepon kami dengan jurnalis Kompas TV Francisco Donasiano yang melaporkan langsung di Maumere, Nusa Tenggara Timur terkait dengan kondisi dari 100 tenaga kesehatan yang mulai berangkat menuju ke dua lokasi yakni ke Lembata dan juga Pulau Adonara sudah mulai berangkat mulai pagi hari tadi. Sementara itu saudara, data sementara yang dimiliki BNPB hingga Selasa malam, jumlah korban meninggal dunia akibat bencana banjir bandang di NTT mencapai 117 orang. Sementara 76 orang lainnya dinyatakan hilang. Untuk membantu kelancaran proses evakuasi dan juga pencarian korban pasca bencana banjir bandang di NTT, pemerintah pusat mengerahkan 5 helikopter dan juga 1 pesawat kargo.
Pulau Adonara menjadi pulau terdampak parah banjir bandang yang melanda sebagian besar di wilayah Nusa Tenggara Timur. Akibat siklon tropis ini, 500 bangunan rusak berat di Adonara. Selain Adonara, Kabupaten Lembata juga terdampak parah. Ratusan warga korban banjir mengungsi ke desa tetangga. Data sementara 3 orang tercatat meninggal dunia dan puluhan lainnya masih menghilang. Sementara itu di Kupang, Nusa Tenggara Timur, pohon tumbang masih menutupi jalanan. Sebagian dari ratusan warga yang sempat mengungsi sudah mulai membersihkan rumah mereka. Hingga Selasa siang di daerah terdampak parah jaringan listrik masih putus total. Pemerintah Kota Kupang menetapkan status tanggap darurat bencana alam badai Seroja. Penetapan ini menyusul bertambahnya jumlah warga terdampak di Kota Kupang. Data yang dirilis terakhir BNPB pada hari Selasa pukul 9 malam kemarin, ada 117 warga meninggal dunia dan 76 orang lainnya dinyatakan hilang. BNPB mengatakan saat ini bantuan dari berbagai daerah telah bergerak ke Nusa Tenggara Timur untuk percepat proses pencarian korban. Tadi menjadi tantangan juga, Kang Maman juga menyampaikan bahwa kendala masalah alat berat dan seterusnya. Dan ini tim Basarnas gabungan TNI Polri sudah mengerahkan dari berbagai tim termasuk wilayah dari Bali, Makassar, kemudian juga dari Maumere semua bergerak menuju ke lokasi untuk melakukan evakuasi dengan peralatan yang kita bisa lakukan, termasuk hari ini juga dari tim Polri dengan Sardoknya dan tim Sardok juga dari Jakarta, Rescue juga hadir, jadi semua kita all out dukungan dari pemerintah pusat untuk mendukung pemerintah daerah, terutama dalam hal penanggulangan ini adalah the golden time untuk mencari evakuasi korban dan pertolongan. Demikian. Berat tetap diupayakan bisa sampai ke lokasi, standby dari PUPR ada 8 jumlahnya, ekskavator dan dump truck ada 6. Terus datang mungkin juga ada dukungan juga dari wilayah lain masih dalam diupayakan dari PUPR dan tentunya nanti dukungan dari yang lain pasti akan dilakukan. Saat ini juga akan di-standby-kan 6 helikopter dari BNPB untuk beberapa wilayah kepulauan tersebut dalam hal melakukan evakuasi, SAR, dan juga pengiriman logistik. Tentunya juga pengiriman logistik ini diupayakan bisa terjangkau di wilayah-wilayah yang memang masih terisolir. Kemudian fungsi dari helikopter ini juga melakukan search and rescue. Dan yang ketiga, bila mana memang ada tenaga medis yang harus diterjunkan di wilayah-wilayah tertentu akan kita kirimkan menggunakan helikopter ini. Sekaligus bila mana memang ada korban atau masyarakat yang memang harus dievakuasi dan dirujuk ke rumah sakit tertentu akan melakukan dan menggunakan helikopter ini. Pencarian korban masih terhambat karena akses terputus banjir. Untuk proses kelancaran evakuasi dan pencarian korban, pemerintah pusat mengerahkan 5 helikopter dan 1 pesawat kargo. Bagi warga terdampak akan diberikan dana sebesar Rp500.000 per bulan untuk satu keluarga sebagai bantuan untuk menyewa tempat tinggal sementara. Tim Liputan, Kompas TV.